Setiap malam anak ini selalu mendengar suara wanita dari dinding kamarnya. Suara itu menyuruh Peter untuk menggali tanah di belakang rumahnya. Betapa terkejutnya Peter melihat ada tengkorak manusia terkubur di sana. Peter adalah anak pendiam yang selalu diusili oleh teman-temannya. Ada salah satu anak yang memimpin anak lain untuk membuli Peter. Hari itu mereka kedatangan guru baru bernama Miss Divine. Ketika jam istirahat, ibu itu heran melihat Peter yang tidak istirahat dan hanya duduk di kelasnya. Ia pun mencoba mengakrabkan diri dengan Peter. Malam itu, Peter berkata kepada orang tuanya ia ingin sekali memakai kostum Halloween. Namun ibu Peter menentangnya. Ayah Peter mencoba menjelaskan bahwa dulu ada anak hilang di ujung perumahan mereka di hari Halloween. Itulah mengapa orang tua Peter takut jika dirinya keluar untuk bermain Halloween. Lagi-lagi malam itu Peter mendengar suara perempuan yang memanggilnya dan Peter langsung berteriak memanggil sang ayah. Ayahnya mencoba mendengar ke dinding namun tidak ada suara apapun. Esoknya Peter bersama ayahnya mengambil racun tikus karena kemungkinan yang didengar Peter adalah suara tikus. Hari itu di sekolah, Miss Divine tidak sengaja melihat Peter melukis gambar yang ada kalimat "tolong aku". Miss Divine curiga ada sesuatu yang terjadi terhadap Peter. Jadilah ia kemudian mencoba datang ke rumah Peter. Ibu Peter menyambutnya dan Miss Divine memberi lukisan itu yang membuat ibunya kaget. Tapi ibu Peter berkata Peter adalah anak yang penuh imajinasi. Kemungkinan itu hanyalah bentuk dari imajinasinya saja. Ibu Peter kemudian menemui anaknya dan bertanya kenapa anaknya melukis kalimat tersebut. Tentu saja Peter tidak ada maksud karena dirinya mendengar suara perempuan di dinding yang meminta tolong. Lagi-lagi ketika di sekolah, Peter dibully temannya yang tidak senang karena Peter dipuji oleh Miss Divine. Peter pun menceritakan hal itu kepada teman misterius di dinding kamarnya. Teman misteriusnya mengajaknya untuk melakukan balas dendam. Esoknya, Peter kemudian mendorong anak tersebut sampai membuat kakinya patah. Tentu saja orang tua Peter begitu marah kepadanya karena Peter tidak pernah melakukan hal itu. Ibu Peter kemudian bercerita kepada suaminya bahwa Peter sebelumnya menggambar lukisan minta tolong hingga membuat gurunya ke rumah. Peter bersikeras bahwa ia mendengar suara dari dindingnya yang meminta tolong namun ayahnya menolak percaya. Akhirnya ayahnya memutuskan untuk menghukum Peter dengan mengurungnya di sebuah ruang rahasia yang berada di balik kulkas rumahnya. Peter dikurung di dalam ruang bawah tanah dalam kegelapan. Peter tidak sengaja menemukan ada sebuah rantai yang ternyata berasal dari bawah tempat tidurnya. Ternyata ketika ia membongkarnya, ia menemukan ada ruangan lain yang berada di bawah sana dan ia melihat ada boneka mengerikan tergeletak di dalamnya. Di sekolah, kepala sekolah meminta Miss Divine untuk tidak mengusik keluarga Peter karena dulu ada kasus orang hilang yang ada di dekat rumah mereka. Miss Divine kemudian mencoba mencarinya di internet. Apakah ada hubungannya dengan keluarga Peter? Lagi-lagi Miss Divine mencoba ke rumah Peter untuk memberikan hasil tes terakhir Peter karena ia mendapatkan kabar bahwa Peter tidak bersekolah lagi. Kali ini ayah Peter turun tangan dan meminta Miss Divine untuk mampir ke rumah mereka. Ketika di dalam, Miss Divine mencoba mencari tahu kemana Peter akan pindah. Ibu Peter tidak senang dengan Miss Divine yang terlalu kepo dengan anaknya. Miss Divine bersikeras ia mendengar sebuah suara yang tertutupi oleh suara mesin cuci mereka. Karena takut, Miss Divine kemudian memilih pamit pulang sementara ayah Peter bersikeras suara yang ia dengar adalah suara mesin cuci. Kali ini Peter gagal diselamatkan oleh gurunya. Anak ini memiliki keluarga yang aneh, di mana ibu dan ayahnya mengurung dirinya ke ruang bawah tanah setelah anaknya bersikeras setiap malam ia mendengar suara perempuan di dinding kamarnya. Guru anak itu mencoba ke rumahnya mencari keberadaan Peter, namun keluarga Peter seperti menutup-nutupi bahwa anaknya dikurung di suatu tempat. Malam itu, ibu Peter memberikannya kue labu karena malam itu adalah malam Halloween. Akhirnya, Peter dikeluarkan dari gudang itu dan dimandikan oleh ibunya. Orang tua Peter akan menyekolahkan Peter di rumah saja agar dirinya tidak bertemu orang lain. Lagi-lagi Peter diajak ngobrol oleh suara wanita yang ada di dinding kamarnya. Suara itu berkata ada sebuah lubang tersembunyi di bawah dinding ini. Jadilah Peter membuka wallpaper dinding itu dan menemukan ada lubang yang sangat dalam di sana. Peter mencoba mengintip dan terkejut ketika melihat ada sosok mata mengerikan muncul di sana. Suara itu mengatakan ia sudah menunggu Peter cukup lama sampai ia besar. Ia ingin Peter memindahkan jam di kamar orang tuanya yang menyembunyikan sebuah pintu. Peter kemudian mendengar suara dan buru-buru bersembunyi di kasurnya. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka sendiri dan muncul sosok menyeramkan seperti ayahnya yang berkedip tanpa henti. Kemudian sosok ibunya yang tersenyum mengerikan memegang kepala Peter. Sampai akhirnya Peter terbangun dari mimpi buruknya tepat ketika ibunya memeluk dirinya karena Peter terus berteriak. Lagi-lagi malam itu suara itu berkata bahwa dia adalah saudara perempuan Peter yang disembunyikan karena rupanya yang mengerikan. Ia berkata bahwa anak yang hilang di dekat rumah mereka ada hubungannya dengan ayah ibu mereka. Kemudian menyuruh Peter
Peter untuk menggali tanah di belakang rumah mereka. Jadilah Peter menggali diam-diam dan kaget menemukan ada tulang manusia terkubur di sana. Tepat saat itu ibunya datang dan curiga dengan Peter yang berpura-pura mencari sebuah labu untuk diukir di malam Halloween. Peter kemudian bercerita kepada suara di dinding itu dan suara itu berkata bahwa Peter harus waspada terhadap orang tua mereka. Jika tidak, mungkin Peter akan dikurung seperti dirinya. Memang saat itu ibu Peter terlihat menjadi menggila setelah merasakan anaknya Peter mencurigai sesuatu. Peter kemudian mencoba menelpon nomor Miss Divine yang ada di kertas ulangannya. Miss Divine mengangkatnya dan Peter kemudian meminta tolong untuk diselamatkan. Tapi tiba-tiba ibu Peter sudah berdiri di belakangnya dan segera mengambil alih telepon dan berpura-pura Peter sedang bermain dengannya. Peter kemudian dibawa ibunya ke kamarnya untuk dimarahi. Kemudian ibu Peter melihat lubang yang terbuka di dinding kamar Peter. Ia mulai ketakutan dan bertanya kepada Peter apa yang diminta orang di dinding itu kepada Peter. Dia kemudian mulai memeriksa dinding-dinding rumah dan mendengar suara jam berdentang. Ibu Peter kemudian berkata semua yang terjadi nantinya adalah tanggung jawab Peter. Lagi-lagi malam itu suara di dinding menyuruh Peter untuk bertindak karena orang tua mereka akan menghabisi Peter. Peter turun ke bawah dan mendengar kedua orang tuanya yang sedang berdiskusi dan mereka tahu bahwa Peter menguping pembicaraan mereka. Peter lari ke kamarnya untuk berpura-pura tidur. Esoknya Peter menemui ayahnya di belakang rumah mereka. Tiba-tiba ayah Peter meminta Peter untuk membereskan labu-labu busuk yang berada di belakang rumah mereka. Sepertinya ayah Peter tahu bahwa Peter menggali kuburan tersembunyi di belakang rumah mereka. Di satu sisi, sekelompok anak tengah memantau rumah Peter yang ternyata itu adalah anak yang selalu membuli Peter di sekolah. Anak ini diam-diam meracuni orang tuanya sendiri karena dirinya selalu dikurung dan tidak boleh keluar dari rumah mereka. Anak ini setiap malam selalu mendengar sebuah suara dari dinding kamarnya. Sampai akhirnya ia berteman dengan sosok di balik dinding itu yang ternyata adalah saudara perempuannya yang dikurung oleh ayah ibunya. Peter mencoba mengambil kunci yang dipegang ibunya. Sebelum Peter pergi, ibu Peter memperingatkan untuk tidak membiarkan anak itu keluar. Tapi pada akhirnya Peter bergerak ke jam yang menutupi pintu tersembunyi, kemudian ia membuka pintu tersebut dari kunci yang dicurinya. Ketika pintu terbuka, Peter malah kabur dari sana dan kemudian bersembunyi di kamarnya ketika makhluk itu keluar dari ruangannya. Tidak diduga-duga, ternyata teman sekolah Peter yang selalu membulinya membawa abangnya untuk memberi teror ke rumah Peter. Mereka semua kemudian masuk ke dalam rumah Peter karena tidak ada yang keluar ketika mereka memanggilnya. Peter bersembunyi di bawah kasurnya. Anak-anak yang tidak tahu apapun ini mencoba mengobrak-abrik isi rumah Peter padahal ada makhluk misterius yang sedang bergentayangan di rumah ini. Peter kemudian ketahuan salah satu pria yang mencoba menangkap Peter. Di tempat berbeda, salah seorang pria melihat ada rambut yang terurai di dekat piano dan mencoba mendekat. Tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya, kemudian ada sebuah cairan muncrat dari sana. Semua orang kini menjadi was-was karena mendengar ada sebuah suara yang besar. Teman Peter yang sebelumnya terjatuh melihat lemari di sampingnya terbuka sendiri. Betapa terkejutnya ia melihat ada sosok wanita di dalam sana. Tak lama, salah satu temannya berlari keluar ketakutan, namun lagi-lagi ada sosok misterius menarik kakinya masuk kembali ke ruangan tersebut. Teman Peter yang mencoba mundur tiba-tiba dikagetkan ada sebuah rambut panjang yang menutupinya. Ketika anak itu melihat ke atas, sosok tersebut menyekapnya. Kini hanya tinggal pria ini seorang. Ia mencari teman-temannya yang menghilang, tapi kemudian sosok misterius itu juga menghabisinya. Peter masih bersembunyi di bawah kasurnya. Ketika tiba-tiba wanita itu mendekat kepadanya. Wanita itu bercerita bahwa orang tua mereka begitu gembira ketika Peter lahir. Namun ketika dirinya dulu lahir, orang tua mereka berteriak ketakutan. Kemudian ayah dan ibu mereka membuatkan kandang untuk mengurung wanita ini karena sosoknya yang mengerikan. Jadilah ia tumbuh menjadi liar karena di kandang itu tidak ada yang mengajarinya apapun. Di luar, ternyata guru Peter bernama Miss Divine mencoba ke rumahnya karena sebelumnya Peter sempat menelpon ibu guru ini. Ketika ia masuk, ia melihat kekacauan di rumah itu. Sosok itu ternyata mencoba menyakiti Miss Divine. Tapi Miss Divine sudah berlari ke arah kamar Peter kemudian menguncinya dari dalam. Miss Divine melihat lubang di dinding dan ternyata Peter dikurung di dalam sana. Ia kemudian berusaha membongkar dinding rumah itu untuk menyelamatkan Peter keluar dari sana. Bersama-sama mereka berdua kemudian keluar dari rumah itu, tapi ternyata Peter ditahan oleh sosok itu dan akhirnya menarik Peter kembali masuk ke rumahnya. Peter terbangun di sebuah lubang dan dikagetkan sosok saudara perempuannya yang memang bentuknya begitu mengerikan. Tapi untung
Beruntunglah Miss Divine berhasil masuk untuk menyelamatkan Peter. Awalnya Miss Divine sempat tidak berkutik karena sosok itu jauh lebih kuat. Tapi berkat Peter yang menarik rambut panjang anak itu, ia kemudian terperangkap dan kemudian bersama-sama mereka memasukkan kembali anak itu ke dalam kandangnya. Kini Peter tinggal bersama Miss Divine, namun ketakutan akan saudara perempuannya selalu membayanginya setiap malam.